Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Subianto dari Universitas Tekom Kendal, kelas komputerisasi akuntansi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester program studi komputer statistik. Ini data yang sudah ada. Untuk soal yang pertama, berapa rata-rata kepuasan kerja karyawan? Kita buka SPSS nya. Pertama-tama kita pilih analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita pilih yang deskriptif. Kemudian kita masukkan data kepuasan kerja karyawan dalam kolom variabel. Lalu kita klik OK. Ini tampilan dari deskriptif statistiknya. Jadi rata-rata kepuasan kerja karyawan dari tabel tersebut adalah 165 atau min-nya 165. Untuk soal nomor 2, apakah terdapat pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan? Uji dengan taraf nyata 5%. Buka SPSS lagi, lalu kita pilih analis, kemudian pilih regression, lalu kita klik yang linear, lalu kita masukkan data semangat kerja ke kolom dependent, kemudian kepuasan kerja di kolom independen, ditambah yang keterbukaan komunikasi, kemudian kita klik OK. Jadi dari data tadi kita memperoleh signifikannya 0,298, kemudian alfanya 5% atau 0,05. Jadi dari data pengaruh nyata kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan, terus signifikannya lebih besar daripada alfa, maka tidak berpengaruh. Untuk soal yang nomor 3, berapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen? Caranya seperti yang tadi ya, seperti yang nomor 2. Di hasilnya kita fokus ke yang model summary-nya.
Jadi pengaruh antara variabel dependen dan variabel dependennya diperoleh R square-nya 0,292. Kemudian soal selanjutnya nomor 4. Apakah kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan berdistribusi normal? Cek lagi ke SPSS ya. Pertama kita pilih analis, kemudian deskriptif statistik, kita pilih yang explore ya. Kemudian pada kolom dependen kita masukkan kepuasan kerja karyawan, terus ditambah dengan semangat kerja karyawan. Terus kita klik plot, centang normality, plot with test, dan kita klik continue dan kita klik OK. Ini hasil dari SPSS nya. Tes normality. Jadi dari data kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan itu apakah berdistribusi normal? Kesimpulannya dari data tersebut adalah signifikan 200 dan alfa 5% atau 0,05. Jadi signifikan lebih besar daripada alfa. Jadi kesimpulannya data kepuasan dan semangat itu berdistribusi normal. Dan untuk soal selanjutnya nomor 5, bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol. Uji signifikasi hubungan dengan tingkat kepercayaan 5%. Ke SPSS, pilih analyze, kemudian correlate, kita pilih yang partial. Dan untuk kolom variabel kita masukkan kepuasan kerja karyawan ditambah dengan semangat kerja karyawan. Untuk yang controlling for kita masukkan yang lingkungan kerja karyawan. Terus kita pilih option. Untuk mean and standard deviation kita centang. Yang zero other correlation juga dicentang, kemudian klik continue. Ini test of significant, pilih yang to tailored, kemudian klik OK. Tampilan korelasinya ya, correlation. Dan dari data tadi diperoleh signifikan totalnya 0,785 dan alpha totalnya
0,05. Jadi kesimpulannya, signifikan to tilde lebih besar daripada alpha to tilde. Jadi tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan sebagai variabel pengontrol. Dan selanjutnya nomor 6, bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja. Caranya seperti tadi ya, seperti yang nomor 5, tapi kita fokus ke kolom deskriptif statistik. Dari kolom itu deskriptif statistik, diperoleh signifikan to tilde-nya 0,064 dan alpha 0,05. Jadi signifikan to tilde-nya lebih besar daripada alpha 0,064. Jadi kesimpulan, tidak ada hubungan antara kepuasan karyawan dengan lingkungan kerja. Dan untuk soal selanjutnya nomor 7, bagaimana hubungan antar keterbukaan komunikasi dari atasan dengan semangat kerja karyawan. Uji signifikasi hubungan dengan tingkat kesalahan 5%. Buka kembali SPS-nya. Kita pilih analyze, correlate, dan klik yang bivariate, dan masukkan keterbukaan komunikasi ke kolom variabel ditambah dengan semangat kerja karyawan. Kita klik option, kita centang yang min, standar, dan cross product deviation, klik continue dan klik OK. Ya, tampilan dari korelasinya, correlation. Jadi dari data keterbukaan komunikasi dan semangat itu diperoleh signifikan 0,51 dan alfanya 5%. Jadi signifikan lebih besar daripada alfa. Kesimpulannya kuat dan searah karena persen correlation pada tabel bernilai sama. Sekian ya untuk menjawab pertanyaan untuk ujian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.